Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN resmi dibuka hari ini dalam AFMGM di Nusa Dua Bali. Sejumlah kesepakatan terkait kerangka kerja di sektor keuangan Asia Tenggara akan dirumuskan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Theophilus Ivan langsung dari Nusa Dua Bali. Theo, apa saja poin-poin menarik dari pembukaan pertemuan hari ini? Ya, Jessica dan pemirsa, saat ini pertemuan AFMGM tengah berlangsung namun bersifat tertutup. Meski begitu, tadi pada pembukaan pertemuan, awak media sempat menyaksikan ataupun mendengar pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Untuk pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah Sri Mulyani mengingatkan kembali negara-negara ASEAN bahwa kawasan ini memiliki modal penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Modal itu adalah pertumbuhan ekonomi yang konsisten mulai dari 2010 hingga 2019. Kawasan ASEAN stabil memproyeksikan atau menghasilkan 3% dari produk domestik bruto global. Hal ini dinilai penting dan menjadi landasan bagi kawasan ASEAN untuk kembali bersama dan juga bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19. Sri Mulyani mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang beruntung karena mulai 2021 kondisi ekonomi Indonesia sudah mulai stabil hingga saat ini. Meski begitu, pertumbuhan Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri, namun membutuhkan kerjasama dan juga kolaborasi dari negara-negara di ASEAN. Selain itu, Sri Mulyani juga bersyukur karena pertemuan AFMGM ini bisa dilakukan secara langsung setelah 3 tahun seluruh dunia dihantam pandemi COVID-19. Menurut dia, pertemuan langsung ini akan membuat diskusi semakin komprehensif dan dinamis, sehingga nantinya akan menghasilkan langkah konkret yang lebih jelas dan juga mudah untuk diterapkan. Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa kerjasama di negara ASEAN akan menghasilkan terobosan, namun negara-negara anggota harus tetap memperhatikan tantangan dan juga dinamika global supaya seluruh negara bisa siap menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu juga Sri Mulyani mengajak seluruh delegasi maupun partisipan AFMGM untuk menyampaikan atau mengusulkan berbagai aneka gagasan ataupun ide segar supaya pertumbuhan ekonomi ASEAN semakin maju dan terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Jessica. Theo, forum ini juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Poin apa saja yang akan disampaikan oleh Gubernur BI, Theo? Senada dengan pernyataan Sri Mulyani, Peri juga menyampaikan atau menekankan juga pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Selain itu, Peri juga mengajak seluruh negara adaptif terhadap perubahan dan juga situasi global melalui kebijakan keuangan berupa kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Peri juga mencontohkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan Indonesia dan juga Bank Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 sehingga Indonesia mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik hingga saat ini. Selain itu, Peri juga mengajak negara ASEAN untuk memiliki pemahaman yang sama soal pertumbuhan ekonomi serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman ini harus ditindaklanjuti melalui pembuatan regulasi di masing-masing negara ASEAN supaya setiap negara memiliki acuan tentang kerangka kerja yang harus dilakukan sehingga tema dari ASEAN Indonesia 2023 ASEAN Matters Epicentrum of Growth dapat terwujud bersama-sama. Jessica. Baik, terima kasih Theophilus Ivan, jurnalis MGN melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat kembali bertugas.